Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode keempat. Selamat mendengarkan. Turunlah, ayo kita sarapan, kata Theo dan pergi. Saat ini hatinya sangat sakit, teringat akan seseorang yang pernah meninggalkannya beberapa tahun yang lalu. Setelah Theo keluar dari kamar, Diana pergi untuk menyegarkan dirinya. Dan setelah itu, dia pergi melihat lemari dan membukanya. Diana melihat ada begitu banyak pakaian bermerek dan mahal. Diana mengingat pakaian ini sama dengan pakaian milik Nia. Adrian juga pernah memberikannya hadiah pakaian mewah kepadanya, tetapi Diana tidak pernah menerimanya karena harga dirinya. Pakaian Diana sedikit robek saat Theo memaksakan diri padanya. Diana keluar dari kamar dan turun dengan pakaian miliknya. Theo menjadi marah ketika melihat Diana tetap menggunakan pakaian yang sedikit robek. Siapa yang kau coba rayu dengan pakaian seperti itu? Itu robek dan kusut. Kenapa kau tidak bisa mematuhiku saja? Kata Theo dengan nada tinggi. Maaf, aku bukan pengemis, jawab Diana dengan nada keras. Theo berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Diana. Sekarang kau akan tahu seberapa nilaimu, kata Theo dan meletakkan tangannya di bahu Diana, kemudian merobek lengan bajunya. Diana dengan refleksnya tanpa memikirkan konsekuensinya langsung menampar Theo dengan semua kekuatan yang dimilikinya dan berlari menuju ke kamarnya. Selama ini tidak ada yang memiliki keberanian untuk menentangnya, apalagi sampai menamparnya. Theo tidak merasakan tamparan itu, tapi dia merasa jijik terhadap dirinya sendiri. Dia menatap Han dan melihat kekecewaan di matanya. Waktu sore hari, seorang pengurus rumah tangga datang ke kamar Diana dan menemukan bahwa Diana terkunci di kamar mandi dan menangis. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu. Meskipun kamar tidak dikunci, Diana berpikir sendiri dan merasa kalau itu adalah Theo. Apa yang Anda inginkan? Tanya Diana dengan terseduh-seduh. Sebuah suara tenang datang dari sisi lain. Saya Han. Saya membawa barang-barang Anda dari rumah Anda, jawab Han. Masuklah Han, kata Diana. Han masuk dan meletakkan barang-barang Diana di atas meja rias. Aku akan menunggu di luar, dan Nona bisa berganti pakaian, kata Han dan pergi. Diana sangat penasaran bahwa Han sangat berbeda dengan yang lain. Diana berganti pakaian, setelah itu meminta Han untuk masuk. Kemudian Han masuk dan membawa makanan. Mereka berbicara sebentar. Rasanya mereka seperti saling melengkapi. Saat Han keluar dari kamar, Han melihat Theo berdiri di luar. Apa yang kau katakan padanya? Tanya Theo penuh penekanan. Bukan apa-apa, hanya hal-hal yang tidak penting, jawab Han. Theo mengangkat alisnya. Kau tidak pernah berbicara kepada kami tentang hal-hal yang tidak penting, kata Theo dengan tatapan tajam, dan Han tetap diam. Apakah kau menyukainya? Tanya Theo dengan tenang. Han tidak tahu harus menjawab apa, karena dia tidak pernah merasakan emosi yang dia rasakan untuk Diana.
Theo tidak bisa tetap sabar menunggu jawaban dari Han. "Kenapa kau tidak menjawabku?" tanya Theo dengan nada keras. "Aku tidak tahu apa arti perasaanku," jawab Han dengan santainya. "Tapi aku tahu bahwa kau ingin melindungi Diana," kata Theo yang tahu apa arti perasaan Han bagi Diana. Dia sangat ingin memukul Han karena ketertarikannya terhadap Diana. Tetapi dia mengendalikan dirinya sendiri karena dia memiliki rencana lain dalam pikirannya. "Jangan ragu untuk menyakitiku. Aku hanya ingin kau tidak menyakitinya," tambah Han. Di sisi lain, Diana melihat ke arah jendela besar dan memikirkan dosa apa yang telah dia lakukan sehingga pantas menerima setiap rasa sakit yang dia alami. Dia memutuskan bahwa dia akan melarikan diri dari tempat ini dengan setiap kesempatan yang dia dapatkan. Diana memperhatikan ada penjaga di mana-mana di sekitar rumah bos mafia ini. Diana berpikir dalam hati bagaimana dia bisa melarikan diri ketika ada penjaga yang sangat mematuhi tuannya itu, dan mereka bisa melakukan apapun yang tuannya perintahkan untuk mereka lakukan. Theo datang untuk melihat apa yang sedang dilakukan Diana. Dia merasa bertanggung jawab atas kondisi Diana yang menyedihkan, tetapi Theo mengira Diana bisa saja berpura-pura menjadi gadis lugu. Itu sebabnya dia tidak bisa mempercayainya. "Siapa yang kau cari? Tidak seorang pun bisa datang ke sini," tanya Theo yang datang dengan tiba-tiba. Diana berbalik mencari sumber suara dan langsung bertatapan dengan Theo. Dia menatap dengan penuh seluruh kebenciannya, seolah-olah menjadi terintimidasi. Theo mulai menyukai keberadaannya. Theo mendekatinya dan menatap langsung ke matanya. "Berhentilah merayuku. Aku tidak bisa mengendalikan diriku jika kau tidak berhenti melakukan hal seperti ini." Diana semakin mendekati Theo dan melihat ke arah bibirnya. "Tidak bisakah kau menangani gadis sepertiku?" kata Diana berbisik di telinganya. Untuk pertama kalinya, Theo merasa terintimidasi dari seorang gadis. Theo merasakan sekarang dia sangat diremehkan. Theo meraih tangannya dan menariknya begitu dekat sehingga tidak ada jarak di antara mereka. Diana takut memikirkan apakah dia jatuh pada jebakannya sendiri. "Kau sebenarnya cantik dan dirimu tidaklah buruk," kata Theo dan dia mulai tertawa. "Jika diriku seburuk itu, maka biarkan aku pergi," balas Diana dengan berkata keras. Diana duduk di sisi jendela dan menjadi lebih jauh dari sebelumnya. Theo memeluknya dari belakang tanpa ragu-ragu. "Apakah kau marah padaku?" tanya Theo. "Tidak, aku senang diculik dan dihina seperti ini," jawab Diana dengan sinis. "Apa kau mau jalan-jalan denganku?" tanya Theo dengan tenang. Mata Diana menjadi cerah setelah mendengar kata-kata Theo. Dia segera bangun dan menjadi sangat bersemangat. "Benarkah? Ayo kita pergi," jawab Diana dengan senyum di bibirnya. "Tenang sayang, kau bersiap-siaplah dulu," tambah Theo. "Aku sudah siap," kata Diana yang tidak sabaran. Theo menggendongnya dan membawanya di depan lemari pakaian. "Kau mengenakan pakaian yang terbuka. Aku tidak akan membiarkanmu merayu orang lain selain diriku," kata Theo. Diana sangat senang keluar sehingga dia setuju. "Baiklah, aku akan memakai pakaian yang tidak terlalu terbuka," kata Diana. "Aku akan memilih pakaianmu," kata Theo. "Sekarang kau telah mencampuri privasiku," bantah Diana. "Aku hanya memilih baju untukmu. Apakah itu tidak boleh? Aku hanya memilih pakaian apa yang akan kau pakai," kata Theo sambil menyeringai. Diana menyuruh Theo segera keluar karena dia akan berganti pakaian.
Theo pergi dengan senyum di wajahnya. Diana melihat gaun yang dipilih Theo. Itu adalah gaun berwarna lavender dengan detail rendah. Diana menggunakan gaun itu. Kadang dia bisa menjadi pria brengsek, dan kadang memiliki selera mode yang bagus, kata Diana berpikir dalam hati. Saat Diana berpikir, tiba-tiba terdengar suara datang dari belakang. "Hei, gadis bodoh, apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Theo membuat Diana terkejut. "Kenapa kau mengintipku, dasar pria mesum?" teriak Diana. "Bukan salahku, kau tidak menutup pintu," jawab Theo dan memperhatikan betapa menakjubkan penampilan Diana. Tetapi alih-alih memujinya, "Sebenarnya kau terlihat biasa-biasa saja, tetapi kau menjadi seperti ini hanya karena gaun yang aku pilihkan untukmu," kata Theo. Diana memutar matanya ke arahnya dan mendorongnya keluar. Saat Diana sedang menuruni tangga dan semua penjaga serta anggota geng Theo sedang melihat ke arahnya tanpa takut pada Theo. Theo langsung mendekatinya dan menarik tangan Diana. "Sudah kubilang, jangan merayu pria lain," kata Theo. Seketika itu Diana marah. "Apa yang aku lakukan? Bukan salahku kalau mereka menatapku. Sekarang, bisakah kita pergi?" kata Diana dengan nada sedikit keras. "Oke, baiklah. Ayo kita pergi," jawab Theo. Diana menjadi curiga dengan nada bicaranya. Mereka keluar dari rumah dan ada sebuah mobil mewah berdiri di sana. Diana menjadi kaget. "Kupikir kita akan jalan-jalan?" tanya Diana. "Sekarang, apakah kau menyadari mengapa aku menyebutmu bodoh?" jawab Theo. Diana menjadi sangat bingung. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Diana dan menatap langsung pada Theo. Kemudian Theo menepuk kedua tangannya. "Itulah mengapa aku memilihkanmu mengenakan gaun pesta pada malam ini," kata Theo dengan senyum menyeringai. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.